Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu mendapat rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala hajatnya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita berjumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya dengan pembahasan akhir zaman. Tentunya di saat ini banyak bencana-bencana alam yang melanda di negeri kita. Ya, baik dari unsur tanah, yaitu banyak sekali longsor-longsor yang membuat korban jiwa, membuat kerugian secara material ya, rumah, mobil, kekayaan misalnya. Dan banyak juga dari unsur angin, banyak tuh kan angin lisus, angin apa yang mengobrak-abrik permukiman juga, tanaman. Juga banyak sekali ya dari unsur api, kebakaran di mana-mana juga banyak. Juga yang paling besar itu adalah unsur daripada air. Banyak banjir di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini lautan Jakarta ini sudah mulai masuk ke permukiman warga. Yang artinya segala sesuatu apa yang pernah dikatakan, diramalkan, sekarang satu persatu mulai menjawab apa-apa yang pernah diragukan dalam ramalan itu. Sehingga banyak manusia ini mengabaikan ramalan-ramalan atau wangsit oleh para leluhur kita yang menganggap bahwasanya leluhur kita adalah orang jadul, orang yang tidak tahu teknologi, sehingga tidak perlu untuk dipercayai. Dan menganggap semua bencana alam ini hanyalah fenomena atau pergerakan tanah atau unsur tanah atau unsur cuaca. Sehingga dengan pola pikir yang seperti itu menyebabkan kita itu tidak pernah akan berpikiran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur segala isi bumi ini. Mengatur segala apa-apa yang bisa bergerak di dalam bumi ini. Itu yang banyak orang yang menjauh daripada kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemikiran-pemikiran yang menganggap adalah rasional, menganggap harus ilmiah. Boleh, tetapi jangan terlalu melampaui batas dan juga jangan kebablasan dalam berpikiran secara dunia sen ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya bencana-bencana alam seperti ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus melihat diri kita, apa yang kita kerjakan sehingga alam ini tidak mau memberikan ketenangan terhadap kita. Kenapa alam ini membuat gejolak, membuat kesusahan kepada umat manusia? Ada apa semua ini? Apakah memang kita yang bersalah? Ataukah memang ini adalah suatu pertanda akhir zaman yang semakin nyata, semakin nampak dan semakin jelas bahwasannya
dalam segi ramalan ini adalah Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini ditunggu-tunggu dan banyak yang meyakini apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi, diyakini itu ada, tetapi tidak pernah mau untuk mengakuinya. Karena apa? Untuk mengakui kehebatan yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini, nantinya itu pasti semua orang itu minta bukti bahwasannya dengan kesaktian Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah suatu tanda keasliannya. Sehingga banyaknya orang minta bukti-bukti seperti itu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menguji umat akhir zaman. Karena memang Satrio Piningit dibilang sakti ya sakti, dibilang tidak sakti ya tidak sakti. Karena apa? Karena Satrio Piningit ini hanya satu, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah diijabah atau tidaknya, itu hak prerogatif Allah. Ya, sehingga Satrio Piningit ini nantinya juga banyak yang meninggalkan, mencemooh. Dan kenapa banyak orang berbondong-bondong kepada Dajjal ini? Karena Dajjal dimintain apa saja mampu membuktikan. Itu juga termasuk adalah ujian umat akhir zaman, ujian keimanannya. Sehingga apa-apa yang diminta kepada Dajjal nantinya itu pasti akan terkabulkan. Sedangkan minta kepada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya pasti ada proses untuk menunggu kesabaran, menunggu petunjuk misalnya. Dan di situ juga yang garis bawah yang paling besar adalah menguji keimanan umat manusia akhir zaman. Karena umat manusia akhir zaman ini adalah umat yang maunya instan. Segala sesuatu tidak mau menunggu proses. Dan sesuatu yang harus nyata di hadapannya. Maunya mudah. Ini dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang apa-apa harus ada di depan mata. Disitulah sehingga banyak orang yang justru akan meninggalkan Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi, makan berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Ini yang sangat mengerikan. Padahal di dunia ini, alam ini sudah menunjukkan detik-detik atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Buktinya apa? Banyaknya bencana-bencana alam di muka bumi ini. Banyaknya merosotnya moral umat manusia ini. Banyak orang yang beragama, tetapi sedikit yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Banyak orang yang paham hadisnya, paham Qur'annya, maksudnya hafal Qur'annya, hafal hadisnya, tetapi jauh panggang daripada api. Yang artinya tidak sesuai, tidak sinkron dengan apa yang mereka hafal, tetapi tidak paham apa yang mereka hafal. Sehingga bertolak belakang dengan apa yang mereka hafalkan. Maka dari itu menurut atau daripada Syekh Khalil Al-Bangkalan mengatakan bahwasanya akhir zaman ini nantinya banyak telur itu berkokok. Itu adalah suatu kalimat yang mempunyai arti. Orang yang tidak bisa apa-apa dijadikan kiai misalnya. Orang yang tidak bisa apa-apa dijadikan gus misalnya. Dijadikan pendakwah misalnya. Dijadikan pemimpin misalnya. Sehingga apa? Sehingga tidak mampu
memposisikan dirinya, tidak mampu mengayomi apa yang mereka pimpin. Ini juga termasuk adalah tanda-tanda akhir zaman. Banyak yang mengatakan tidak ada namanya kiamat, tidak ada namanya hari kiamat. Itu adalah suatu dongeng dari nenek moyang kita. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Itulah orang-orang yang sudah dikuasai oleh duniawi. Orang-orang yang menganggap bahwasannya hidup ini adalah abadi. Orang-orang yang menganggap bahwasannya biting ya, atau sada ya, kalau itu biting lah ya, bahasa Indonesianya itu menganggap satu biting adalah pohon kelapa yang begitu besar. Itu di akhir zaman seperti itu. Itulah ya. Pokok dari itu, untuk orang-orang yang diperjalankan, sudahilah. Jangan ikut-ikutan untuk membuli satu sama yang lain. Jangan pernah merendahkan satu sama yang lain. Karena di akhir zaman ini, nantinya itu yang diperlukan itu adalah qalbu, keyakinan. Yang mampu menolong kita adalah suatu keimanan, qalbu. Iman itu adanya hanya di qalbu. Karena secara alam pikir ini atau logika ini nantinya tidak akan mampu menolong umat manusia. Yang mampu adalah keimanan. Itu ya. Biar kita nggak menambah dosa itu ya. Jangan suka membuli sesama manusia, sesama orang-orang yang diperjalankan. Seharusnya kita malah harus bersatu nih. Bagaimana kita bisa mengembalikan lagi ajaran-ajaran leluhur yang penuh dengan akhlakul karimah, anggah ungguh, sopan santun, saling asih mengasihi. Seharusnya itu dulu nih, zaman kecil saya nih. Kalau tetangga masak ayam pasti kita dikasih, juga sebaliknya. Tapi sekarang ini enggak, mau makan kayak mau tidak kayak terserah. Rasa kasih sayangnya ini itu hilang. Apalagi dengan sekarang persaingan bisnis, saling sikut, saling fitnah, persaingan jabatan, sama aja saling fitnah, saling senggol. Ya. Dulu lawan, sekarang jadi kawan, dulu kawan, sekarang jadi lawan. Jadi semua seperti itu, tidak ada yang keabadian. Nah, ini juga termasuk adalah sistem-sistem Dajjal yang memang dengan sengaja mengadu domba umat manusia. Supaya itu saling membuli, saling menjelek-jelekan, saling memfitnah, ya, supaya kita tuh tidak akur nih. Inilah, maka dari itu, ayo orang-orang yang mempunyai jiwa spiritual, ya, bagaimana kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur-jalur spiritual, yang artinya sesuatu bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar diartikan, dijalani, diaplikasikan di dalam kehidupan alam nyata ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita menyifati Allah itu penyayang itu seperti apa? Kan seperti itu, ya. Jadi awal segala sesuatu itu mulainya dari titik. Bagaimana titik itu mau dibikin ba, atau mau dibikin alif, atau mau dibikin ta, atau mau dibikin sa, tergantung niatnya. Itu ya. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.